wajar pengarang Maulid Syaraful Anam itu menyebut syahidan ay hadiran fi kulli zamanin wa makan. Nabi Muhammad itu selalu hadir pada tiap-tiap waktu dan tempat. Nah ini nih Bu orang Bahari itu yakin bila pemaulidan tuh Nabi Muhammad hadir. Yakin benar orang Bahari itu. Sampai saking yakinnya Bu orang Bahari itu hadir, mereka pernah kejadian di Kalimantan Selatan ini, di satu kabupaten di Kalimantan Selatan, ulun tidak menyebut. Kejadian itu terjadi ketika listrik baru masuk desa. Orang hanyaran balistrik, bemaulitanlah di salah satu langgar atau di musala. Dulu orang-orang membaca, sebahagian baca maulid Barzanji, sebahagian baca Ad-Dibai. Entahlah saat itu ulun kada tapi menjanaki maulid apa nang dibaca. Maulidan tidak ada betarbang Bahari, tidak ada belum, masih nang manual suara aja, nang besesahutan penyenyaringan rame itu Bahari. Mikrofon ini sebuting bertiga bersamaan, shooting jadi kutena aku ciakan rame Bahari tak semarak nyaring-nyaring suara orang Bahari. Pas ma'asyraqal berdirian nih sallallahu ala Muhammad, berdirian mati lampu, bekajut listrik mati kadep di hadapan ini macam-macam. Kalau kita di sini kan hanya ada pisang, semangka, yang ada banyu limos, limos kan apa nih Mbak? Jeruk, nggak jeruk. Kalau orang dulu macam-macam diandak, ada wadai, bahkan wadai itu sampai 41 macam. Ada lakatan, tahu lepian lakatan? Nasi ketan. Nah, betambak ampun orang. Bahari wadahnya tuh takungan. Takungan tuh panjangnya semeter ada. Panjangnya semeter, lebarnya mungkin 2 kilan. Panjang semeter kurang lebih. Takungan kami di Kalua menyambat. Ditampa orang di situ nah lakatan. Andak di situ. Karena mereka tuh hafal dengan dalil bahwa semua makanan yang diletakkan di hadapan orang baca maulid berkah, semuanya berkah. Ketika mati lampu itu kan orangnya jejal dalam musala, akhirnya ada nang rabah batu tunjulan cara bermacam. Tapi nang rabah tadi bangun pahadangan kadap tadi sidin bangun pahadangan kadap kaum mencari lampu strongking. Bahari kan lampu strongking nang bekumpan itu bus dah itu hari lah datang kaum bos strongking naik ke musola. Mereka takajud karena melihat lakatan ada bekas telapak betis, ada bekas telapak betis, satu telapak betis, satu telapak kaki. Subhanallah, saking mereka satu langgar itu meyakini hadiran fi kulli zamanin wa makan, Nabi Muhammad hadir pada tiap-tiap waktu dan tempat. Mereka selesai asyraqal barabut mengambil lakatan tadi karena mereka meyakini hadza atharu Rasulillah. Itu mereka meyakini. Habis lakatan kayak jilid naga, habis. Subhanallah. Dudukan sudah orang tuntungan ma'asyrafal, dudukan sallallahu alaihi Muhammad, baca doa, tuntung baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi bi'tsati akrami nabiyyin wa a'izzi maulud sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil muqaddasil mahmud dzi syafa'atil 'uzma wal haudil mawrud unsuril fadailil mashhud wa karimil aba'i wal ummahati wal judud
والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد أفضل مولود وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى دار الخلود. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib wasyaraif abna'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu ala ra'sihim Sayyidil Habib Salih bin Abdullah al-Mahdar wal Habib Yusri bin Hilmi al-Kaf wal Habib Naufal bin Nur Rahman Bahashim. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat afiat, serta diberikan rezeki yang banyak dan selalu dikabulkan hajat-hajat beliau. Yang mulia para alim, para tuan-tuan guru, para asatidzah, segenap para panitia yang kita hormati, hadirin wal hadirat, jamaah perayaan Maulidur Rasul, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir ada di sini mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dipercepat terkabulnya oleh Allah, serta barokah perkumpulan malam hari ini mudah-mudahan kita sabarataan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Pada malam hari ini kita kumpul ada di sini ingin kembali mengekspresikan kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad. Ketika kita bergembira dengan Nabi, berarti kita mengamalkan isi firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Ada rahmat Allah dan karunia Allah yang paling besar selain daripada wujudnya Nabi kita Muhammad. Maka malam hari ini salah satu tujuan kita berkumpul di sini adalah ingin bergembira dengan Nabi Muhammad. Maka insya Allah dengan kegembiraan ini kita pun akan disambut gembira oleh Nabi Muhammad. Pernah Nabi bersabda di dalam mimpinya seorang solehin, ketika si soleh ini tadi berdialog dengan beliau, apa komentar pian wahai Rasulullah ketika pian melihat umat pian berkumpul bergembira dengan pian? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, man fariha bina farihna bihi. Siapa yang gembira dengan kami, kami gembira juga dengan inya. Nah, walaupun itu dihabarkan dari dalam mimpi, mudah-mudahan berkat kegembiraan kita, Rasulullah pun senang gembira melihat kita sabarata. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an panjang lebar menceritakan siapa itu Nabi Muhammad. Malam hari ini kita bahas satu
ayat dari Al-Quran yang membicarakan siapa itu Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allah mengawali ayat itu dengan panggilan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Disebut nabi berarti Allah memanggil Nabi Muhammad, tapi panggilannya kada secara langsung menyambat ngarar. Itu tanda bahwa Allah sangat mengistimewakan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain itu biasanya dipanggil ngaran aja, ya Musa, ya Nuh, ya Yahya, ya Zakaria, ya Ibrahim. Kayak itu aja panggilan langsung ngaran. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, nang dipanggil bukan ngaran langsung, tapi nang dipanggil adalah pangkat atau gelar Nabi Muhammad. Itu bukti Tuhan memberikan keistimewaan melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Banyak di Quran itu bila memanggil Nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Itu panggilan-panggilan untuk Nabi Muhammad. Tapi walaupun misalnya Allah memanggil nama Nabi Muhammad secara langsung, pasti Allah menyematkan gelar atau pangkat Nabi Muhammad setelahnya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang menyambat ngaran Nabi secara langsung, tapi belakangnya pasti ada pangkat sini. Contoh, maka Muhammadun, kan nama Nabi disambat, aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Rasulullah pangkat sidin, khataman nabiyyin pangkat sidin. Walaupun disambat nama, tapi pangkat menyertai di belakang. Wa ma Muhammadun illa rasul. Disambat Muhammad, tapi belakangnya ada pangkat. Itu bukti Allah mengistimewakan Nabi kita Muhammad. Di sini Allah memberikan contoh kepada kita supaya bila memanggil Nabi Muhammad jangan seperti memanggil kawan. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Nabi Muhammad di antara kalian seperti kalian memanggil kawan-kawan kalian. Kayak apa kita mahiyau kawan? Mat, Dul, Din. Jangan mahiyau Nabi kayak kawan, tapi panggillah Nabi Muhammad dengan panggilan ta'adduban lahu, beradab kepada Nabi. Oleh karenanya lalu kita rajin membuati kalimat napa? Sayyidina sallallahu ala Sayyidina Muhammad, atau kita memuji Nabi Muhammad dengan kata-kata yang lain. Intinya pujian itu nang beradab. Kita kadang artinya ya Muhammad kada kaito, karena itu kurang beradab namanya. Nah, di sini kita nih penting diajarkan adab, khususnya adab kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang telah bapangkat bagus tuh pangkat orang tuh disambat, namun kita hafal, namun kita tahu, itu bukti atau tanda kita menghormati lawan orang tadi. Misalnya ngarannya Paloy misalnya, atau Tugimin lah ngarannya, Tugimin ini orangnya sekolah tinggi misalnya deh,
sampai ke pucuk nior, saking tingginya sekolah, bisi pangkat macam-macam, sambat aja. IR Tugimin MSc, padahal istri jangan ada tamat, tapi bertulisan di muka rumahnya IR Tugimin MSc. Proteslah orang-orang nang sekolahnya. Kenapa artinya maka ikam nang kada sekolah berpangkat kayak itu? Ujar Sidin kepanjangannya IR tuh ini rumah, Tugimin MSc mantan supir camat. Nah, lain pangkat sekalinya lain. Jadi biar bila melihat orang pindah berpangkat tuh sambat punya hafal nih, profesor, doktor, apa belakangnya misalnya SAG, MSc, MSE kah, Iskom kah, Isos kah, apakah sambat aja menpian tahu. Emangnya kada tahu berenanya sambatna artinya gelar penghormatan. Itu jaka tuan guru tuh sambat Sidin, tuan guru siapa misalnya, sambat aja tambahi tuan gurunya. Jangan kepada penceramah, karan penceramahnya Tugimin, kepada Tugimin dipersilahkan, ada badab ngarannya Sidin tuan guru Haji Tugimin dipersilahkan. Nah itu badab. Tapi memuji itu jangan juga berlebihan lah ya. Ada orang berlebihan memuji orang alim, kaliber alimnya tuh kada sekaliber sesuai dengan ucapannya. Kepada yang mulia Al-Allamah wa Al-Arif Billah Tuan Guru Ki Haji Tugimin, padahal Tugimin ini kada tapi alim kada disabet Al-Allamah. Nah itu terlalu ngarannya. Al-Allamah artinya bersangatan alim, alim bujur, takunin apa aja dapat taros, Quran hafal, tafsir mengerti, hadis hafal, banyak hafalannya. Takuni ini dapat tuh allamah ngarannya. Menambah baya sangkut kada kawa allamah ayuha, lamah artinya. Nah itu tuh nah bujur juga pulanglah. Jadi ayat itu Allah mahyau Nabi Muhammad ya ayyuhan nabi. Kadusah beiho Kang, bulikakan kadusah beiho kayak pemulaan tadi ja. Ujar Allah ya ayyuhan nabi, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Inna arsalnaka, kami mengutus engkau, syahida, sebagai syahid. Apa makna syahid? Ulun mengambil makna syahidan yang di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Syahidan di dalam kitab Syaraful Anam disebutkan hadiran fi kulli zamanin wa makan. Nabi Muhammad itu diutus Allah sebagai orang yang hadir pada setiap waktu dan tempat. Kayak apa itu Guru Jan? Nabi Muhammad hadir pada setiap waktu dan tempat. Nabi Muhammad itu sampai detik ini Bapak Ibu hidup. Nabi cuman berpindah ke alam yang tidak dilihat lagi dengan mata telanjang di alam dunia. Nabi berpindah ke alam barzakh, alam penantian yang sabarataan manusia kaina akan merasainya. Alamul barzakh, alam penantian menunggu akhirat. Tapi keberadaan Rasulullah di alam sana tidak seperti kita. Nabi itu hidup karena Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadis beliau, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada daripada seseorang nang mengucap salam lawan aku kecuali Allah kembalikan rohku untuk menjawab salam orang itu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, di Madinah itu, mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke Madinah.
Di Madinah itu Bapak Ibu, babus salam, gate number 1, pintu nomor 1, tulisannya babus salam, pintu untuk memberi salam kepada Nabi. Itu setiap saat masuk lalakian berziarah. Kalau pian kada percaya, cek TV Madinah, mubasyar ya tulisannya. Arti mubasyar, live streaming, siaran langsung. Itu orang berataan masuk tiap saat, 24 jam, setiap saat masuk orang. Kecuali nang tamandak itu ketika hendak sembahyangan. Berapa menit sebelum sholat, setengah jam sebelum sholat, ditutupnya babus salam. Tapi tetap ada orang yang membaca salam kepada Nabi Muhammad. Kalau di Madinah pasti ada orang membaca salam. Di belahan bumi yang lain pasti ada orang membaca salam. Hadis tadi Nabi memadahkan, bila ada orang mengucap salam lawan aku, rohku dikembalikan Allah. Ulun yakin setiap hari 24 jam itu non-stop orang mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau kita korelasikan dengan hadis ini, bujur aja bahasanya korelasi itu. Iyalah, bujur aja. Loh kok salah. Kalau kita gabungkan, kita rasukakan lawan hadis ini tadi, berarti Nabi itu 24 jam rohnya standby, karena selalu dikembalikan oleh Allah untuk menjawab salam orang yang mengucap salam kepadanya. Berarti Nabi Muhammad hidup Bapak Ibu Nabi Muhammad. Sehingga wajar pengarang Maulid Syaraful Anam itu menyebut syahidan ay hadiran fi kulli zamanin wa makan. Nabi Muhammad itu selalu hadir pada tiap-tiap waktu dan tempat. Nah ini nih Bu orang Bahari itu yakin bila pemaulidan tuh Nabi Muhammad hadir. Yakin benar orang Bahari itu. Sampai saking yakinnya Bu orang Bahari itu hadir, mereka pernah kejadian di Kalimantan Selatan ini, di satu kabupaten di Kalimantan Selatan, ulun tidak menyebut. Kejadian itu terjadi ketika listrik baru masuk desa. Orang hanyaran balistrik, bemaulitanlah di salah satu langgar atau di musola. Dulu orang-orang membaca, sebahagian baca maulid Barzanji, sebahagian baca ad-Dibai. Entahlah saat itu ulun kada tapi menjanaki maulid apa nang dibaca. Maulidan tidak ada betarbang Bahari, tidak ada belum, masih nang manual suara aja, nang besesahutan penyenyaringan rame itu Bahari. Mikrofon nih sebuting bertiga bersamaan, shooting jamin kutena bociakan rame Bahari tak semarak nyari-nyari suara orang Bahari. Pas ma'asyraqal berdirian nih sallallahu ala Muhammad, berdirian nih mati lampu, bekacur listrik mati kadep di hadapan ini macam-macam. Kalau kita di sini kan hanya ada pisang, semangka, yang ada banyu limos, limos kan apa enggak? Jeruk, jeruk. Kalau orang dulu macam-macam diandak, ada wadai, bahkan wadai itu sampai 41 macam. Ada lakatan, tahu lepian lakatan? Nasi ketan. Nah, betambak ampun orang. Bahari wadahnya tuh takungan. Takungan tuh panjangnya semeter ada. Panjangnya semeter, lebarnya mungkin 2 kilan. Panjang semeter kurang lebih. Takungan kami di Kaluwa menyambat. Ditampa orang di situ nah lakatan. Andak di situ. Karena mereka tuh hafal dengan dalil bahwa semua makanan yang diletakkan di hadapan orang baca maulid berkah. Semuanya berkah. Ketika mati lampu itu kan orangnya jejal dalam musala. Akhirnya ada nang rabah batu tunjulan cara bermacam. Tapi nang rabah tadi bangun. Pahadangan kadak tadi sidin bangun
pahadangan kadang kaum mencari lampu strongking. Bahari kan lampu strongking nang bekumpanin tenang. Sudah itu bahari lah. Datang kaum strongking naik ke musola. Mereka takajud karena melihat lakatan ada bekas telapak betis. Ada bekas telapak betis, satu telapak betis, satu telapak kaki. Subhanallah, saking mereka satu langgar itu meyakini hadiran fi kulli zamanin wa makan. Nabi Muhammad hadir pada tiap-tiap waktu dan tempat. Mereka selesai asyraqal barabut mengambil lakatan tadi. Karena mereka meyakini hada atharu Rasulillah. Itu mereka meyakini habis lakatan ai jilid naga. Habis. Subhanallah. Dudukan sudah orang tuntungan ma'asyrafal, dudukan sallallahu alaihi Muhammad baca doa, tuntung baca doa, berdiri kai pengumuman kai. Aku banyak-banyak minta maaf kepada bubuhan pian sabarata. Nah pakai jurang waktu ma'asyrafal tadi aku rabah parasa kojar kai tajajak napina lengket-lengket. Nah sekali dicek telapak betis kai hibak warna lakatan. Berarti itu lakatan tuh bekas telapak betis kai. Itu pernah kejadian nyata di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Namun kenapa cerita ini ulun kisahkan? Yang kita ambil hikmah dari cerita itu, betapa yakinnya orang dulu bahwa setiap maulid itu hadir Nabi Muhammad. Setiap acara maulid hadir Nabi Muhammad. Saking mereka yakinnya sampai telapak betis kai diyakini telapak betis Nabi Muhammad. Artinya keyakinan orang dulu mantap, tidak seperti kita saat ini. Ada kita wayah ini, ya Allah, saraba seadanya, ada tapi yakin kayak orang dulu. Kalau orang dulu, gue ulun acung jempol, nah keyakinan orang dulu, istilah kata, ilmu orang dulu, biar ilmunya sebakul, keyakinan sagudang. Kita wayah ini ilmu sagudang, keyakinan sabakul. Sabakul tahu lebih bakul. Nah artinya gudang lawan bakul ganal mana? Ganal gudang bakul halus muat buat keminting bakul. Buat pintol muat di bakul. Orang dulu ilmu sedikit tapi keyakinan naham, mantap keyakinan orang bahari. Makanya orang-orang dulu tuh kadeda kalau bacaan pinah hara-hara menambahi orang, tapi ampe bacaan kada tapi harat kada. Datang orang minta banyu, bini kai anak beranak. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkalang sangkaling tempurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling, lakas nuju luang nang babulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadada nang bawa operasi gue ini ada sangkalang sangkaling, kada bawa operasi ya bagian. Coba ini bacakan sangkalang sangkaling. Tatap di belah dokter parut pian. Lain yakinnya. Datang kawadah kai matar banyu kai sakit parut kai kada baempihan napa aja sedang dibawa mo ada lembawa beras artinya kan bahari amplop kadada jadi sebagai hadiahnya beras ada kayak ini beras saplastik halus nah kesan pian Bismillahirrahmanirrahim ras kutiras orang hendak waras, aku hendak baras. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minum makan, ampe sakit parut. Coba yang kedua. Itu yakinnya orang dulu, hebatnya orang dulu. Kai pian bahari zaman Belanda umpatlah berperang, umpat ya sih deh.
Apa kesaktian pian wandinya menghadapi bedil Belanda, meriam Belanda, menghadapi Maryam Belina, kenapa Pak? Ini menghadapi Maryam Belanda. Kenapa? Kayak amalan pian, aku nih Jesiden kada banyak dah amalan. Bila aku hendak turun pada rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipahat. Kada mampan piluro berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu orang dulu hebatnya keyakinan mereka. Cel kada balaki kapian. Oh Jesiden, aku mau hendak balaki satu matai. Datang lalakian deh melalui si Acil nih. Elele aja umur sudah 35 kada sing lakian. Bah parai hayur barang nyambatik macam-macam. Hadang di sini esok ikam, jangan-jangan ikam jadi laki kok. Namanya nyambatik tadi. Ambil sidin pupur dingin, pupur biji. Bismillahirrahmanirrahim. Pur simapur kaladi baguyangan. Bila aku bapupur si adi karindangan. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pupur biginya lewat si adi sok tahan nyunyong. Nah adik, kawakah aku jadi laki mo ya adik. Datang, ayo aja nya jadi laki kok. Langsung nang menyambati nang jadi laki. Ayo, itu orang dulu ya. Ada gempa kan. Orang dulu keyakinannya mantap. Nah jadi naulun kisahkan tadi mereka bermaulitan tapi meyakini Rasulullah hadir. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu setiap saat memantau kita. Beliau hadir di waktu apapun, di tempat manapun beliau selalu hadir. Itu Nabi Muhammad. Inna arsalnaka syahida, itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Allah, wa mubasysyiran wa nadhira. Engkau kami utus ke muka bumi ini sebagai mubasyir, orang yang membawa kabar gembira, sebagai nadhir, orang yang memberikan peringatan. Tugas Nabi memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan kepada para pendosa. Nabi Muhammad tuh datang tugasnya itu. Sehingga Nabi kita datang banyak kabar-kabar gembira di bawah sidin. Siapa jersilin menggawi ini, pahalanya ini. Nah itu kabar gembira ngarannya. Misalnya orang memberasihi kotoran di tempat ibadah baik musala atau masjid, Nabi memberikan kabar gembira, mahru huril ain, itu menjadi maharnya bidadari. Jadi bila pian hendak mengawini bidadari, salah satu maharnya memberasihi nang rigat-rigat di tempat ibadah, tahi cacah apa itu mahar bidadari. Sehingga guru-guru bahari bilanya jersiden memberasihi tahi cacak sebiji dapat saikung bidadari. Nah kalau ada kaum, berarti akulah kaum paling banyak dapat bidadari. Sahih, karena kaum sarau membuang tahi cacak. Berapa biji itu? Berapa ikong bidadari dapat kaum? Bini kaum, jangan hendak cemburu. Kaum banyak bini kena di surga. Amunnya tahi hayam pangguru, apa pahalanya ya? Amunnya tahi cacak dapat bidadari, tahi ayam tahi ayam jerguru sama aja dapat bidadari juga, cuma bidadarinya lama mongkal. Amunnya tahi cacak tadi langsing bidadarinya. Merasa jawaban guru ini ada taros, angkat tangan pulang seikong. Amun tahi sapi pangguru jar. Jadi jar gurunya menjawab, amun sawat nangai, amun sawat cungai, tahi sapi ada di masjid, bungol sakampungan. Pikirakan hikamnya sih deh, sawat sapi naik ke masjid tuh kayak apa kisahnya itu. Jadi anak murid itu bertanyalah yang sesuai aturan.
Jangan menanyakan pertanyaan yang aneh-aneh. Nah, kalau sudah ada sindiran dalilnya, sebutin, cukup dikias dengan yang lain. Sekelas tahi cacak aja dapat pahala, apalagi tahe ayam, apalagi tahe sapi. Kada usah kita konek mentahi sapi kayak apa pahalanya. Maulah dapat bidadari yang gembrot, no mau Pak. Aneh itu ngarannya. Nah, tatakunan kayak itu tuh jangan ditakuni. Jadi Nabi itu banyak memberi kabar gembira lawan kita. Miftahul jannah la ilaha illallah, Nabi itu kabar gembira ngarannya. Kunci sorga itu la ilaha illallah. Jadi bila kita baca la ilaha illallah, berarti kunci sorga sudah kita dapat. Anehnya Bapak Ibu, ada kelompok orang yang wayah ini menyalahkan orang tahlilan. Padahal tahlilan itu isinya apa? Baca Quran, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, baca tahlil, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, la ilaha illallah, tahlil dibaca. Nabi memadahkan miftahul jannah la ilaha illallah. Orang yang membaca la ilaha illallah berarti dia megang kunci surga, dapat kunci surga karena dia tahu sudah kunci surga la ilaha illallah. Tapi ternyata ketika orang tahlilan dipadahkan bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat, semua yang sesat masuk neraka. Kesimpulannya, bila orang bertahlilan masuk neraka. Oh my, padahal orang bertahlilan baca la ilaha illallah. Masa iya orang baca la ilaha illallah masuk neraka? Kan aneh, cara berpikir mereka tuh aneh. Nah, itu tuh kelompok-kelompok ekstremis cara berpikirnya, tidak moderat namanya. Kita itu diajarkan Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad dengan cara yang moderat. Moderat itu kada ekstrim, pemahamannya tuh nyaman dipahami, tidak kasar, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, tidak ekstrim, tapi moderat, tengah-tengah. Makanya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik, umat terbaik yang diutus. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini yang menegakkan amar ma'ruf, mencegah yang munkar. Itu umat Nabi Muhammad. Moderat, berpikir itu pikiran yang moderat, jangan yang ekstrim pemikirannya. Kemudian Nabi Muhammad tuh nazir. Nazir itu bisa memberikan kabar untuk mengingatkan para pendosa agar taubat dari dosanya. Itu nazir. Contoh nazirnya Nabi itu banyak hadis-hadis Nabi. La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Siapa contohnya? La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba. Domba diadu, ada orang bakal nih hancur atar pandir. Pandir di hulu, atar ke hilir. Pandir di hilir, atar ke hulu. Orang hulu bakal lawan orang hilir, inya tepuk tangan. Itu adu domba. Dan adu domba ini biasa terjadi ketika seseorang ingin jadi penguasa. Menguasai apa? Misalnya, kayak Belanda tuh, Belanda dulu datang ke Indonesia, itu politiknya politik adu domba. Etiskah orang nyambat? Politik adu domba. Pribumi ini diadu domba sesama pribumi, sehingga orang pribumi bakalahi, Belanda berkuasa. Karena kerajaan Ano diadu dengan kerajaan Ano, bakalahian, Belanda tepuk tangan. Akhirnya kalah, dua-duanya nih kalah, Belanda berkuasa. Itu politik adu domba, dan tidak mustahil itu berkepanjangan terjadi. Makanya pian hati-hati kalau kita mau terjun ke dunia politik. Misalnya berpolitiklah yang sehat, politik yang sesuai aturan agama. Jangan berpolitik mepolitiki orang lain terus. Hati-hati, jangan, karena akhirnya ada politik adu domba.
fulan calon itu kada baik, calon itu ini. Jangan, bersainglah dengan persaingan yang jurdil, jujur dan adil. Nah, itu tuh aturan agama kita sudah lengkap. Nabi Muhammad tuh ahli siasat, ahli politik Nabi Muhammad, tapi politik yang sesuai dengan aturan Allah. Jangan sampai membawa politik adu domba. Tuan guru sama pada tuan guru diadu domba. Guru fulan berpendapat nang ke ini, guru fulan pendapat ke ini, gabung videonya hangkopakan. Akhirnya yang ilmunya dangkal itu berpikir, oh salah guru ini berarti kada sama pendapat dan guru ini. Ya salah. Man qalla ilmuhu kasura i'tiraduh. Siapa sedikit ilmu banyak nyalahkan orang. Tapi sebaliknya, wa man kasura ilmu qalla i'tiraduh. Siapa banyak ilmu sedikit nyalahkan orang. Makanya tugas kita nih nuntut ilmu cangkal-cangkal, mengaji rutin-rutin supaya paham ilmu agama, supaya bujur-bujur kita nih menjadi faqih. Walaupun tidak bisa faqihnya tuh untuk orang lain, untuk diri sendiri kita mengerti. Oh ini caranya nangka ini. Oh kayak ini ikhtilaf ulamanya. Oh nangka ini pendapat nang lain. Jadi hidup tuh kadang mau menyalahkan orang. Santai aja. Dengar guru fulan nyampaikan ini. Oh itu kitab anu itu rujukannya. Oh datang pulang Ustadz Seikong lain penyampaiannya. Oh itu kitab anu itu rujukannya. Santai aja. Nang rancak habut tuh dasar kada berilmu juga. Makanya jadi Imam Ghazali, seandainya orang bodoh itu diam di muka bumi ini, orang bodoh tak banyak berkata-kata, niscaya kekacauan itu kurang di muka bumi. Kenapa muka bumi ini banyak kekacauan? Orang bodoh banyak ngomong. Gimana pembatal? Oh di sini orang Madura, salah. Itu orang Jawa itu. Sini orang-orang Madura. Orang-orang Madura. Ulun kada bisa bahasa Madura ya. Sebuting dia bahasa Madura tuh bisa berapa? Sebuting itu bisa, sisanya ada bisa. Tapi kalau bahasa Jawa ya sidik-sidik lah. Nah, sikit-sikit paham bahasa Jawa kita. Tapi kalau bahasa Madura, ulun kada ngerti ya. Kita rajin kalau di Mekah, mutawib kita rata-rata orang Madura. Itu kalau sudah sesama mutawib bapandiran, ulun asa kayak orang Bungol. Mutawib bapak ini beremba cong ini cong kayak ini dawa pandir ulun tanai menyahot napa nang dipandirakan kada paham. Amunnya orang Jawa bepandir ulun paham tapi kada kawan nyambung. Itu pak kekurangan ulun jangan bisa bahasa Madura sah bahasa Madura cara malam ini tapi kada bisa pak nebe ada kawai sabar. Tapi ulun senang apa mengkaji sejarah ulama-ulama Madura. Senang siapa Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani, bahkan siapa Kiai As'ad Syamsul Arifin, anaknya beliau sekarang yang jadi ulama karismatik toh Kiai Khalil. Oh masya Allah Kiai Khalil sederhana pakaiannya tapi wibawanya luar biasa. Kiai Khalil abahnya kan wali kayak As'ad Syamsul Arifin, masya Allah orang wali besar tuh. Zaman Belanda itu bisa merubah bom jadi semangka itu kayak As'ad Syamsul Arifin situ Bondo. Itu kan pesantren beliau tuh terbang pesawat di atas karena Belanda ini kada kawa mengalahkan Kiai As'ad. Santri-santrinya sakti-sakti melawan Belanda kuat benar. Ujar Belanda mati injer naik dah bom biar hancur semuanya. No pesawat gugurakan bom sampai Kiai jersey kacong di bersuara Kiai bom Kiai semangka cong di sini. Bom sampai ke tanah berubah jadi semangka. Ya Allah, dimakan oleh santri pak. Ajib, bingung Belanda kenapa kada meledak. Gugurakan pulang bom Kiai semangka cong di sini.
jadi semangka pula. Sampai berapa kali mau Belanda buliknya tuhuk membom ya bentat bentat kan apa buntat, nah buntat bomnya udah mau meledak. Yaitu karamat Kiai As'ad Syamsul Arifin, ulama Madura nih, ajib. Dulu di apa namanya, di Situbondo juga, cuman apa sih tetangganya Asam Bagus tuh apa, sebelahnya Asam Bagus tuh apa ya, kecamatan apa sih sebelahnya? Habib Muhsin Al-Hinduan itu di mana? Ada yang tahu? Wah, itu Madura itu. Anak beliau biasa sering ke keluar. Habib Haidarah. Di mana? Mimbar. Habib Haidarah dulu almarhum wal maghfurlah. Sering datang ke keluar. Sekarang yang di Banjar sering adiknya beliau, Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Adi Al-Hinduan. Alhamdulillah kita baru malam Rebo tadi lah sama beliau kumpul. Habib Zain, biasa kami manggilnya Zain Al-Hinduan. Itu biasa kita mengkaji sejarah-sejarah Bubuhan Sidin tuh, Masya Allah. Dah, mana kisahnya tadi ya? Kembali ke kisah kita dikit lagi. Mana yo kisahnya tadi ya? Pon, kisah semangka. Ini semangka cong, langsung jadi semangka. Subhanallah, itu karomatnya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dah, kembalikan ke pembahasan utama kita. Jadi Nabi memberikan ancaman la yadkhulul jannata namam, itu contohnya. Ada lagi, ini gesan lalakian, hadis ini gesan lalakian khusus. Ujar Nabi, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga lalakian yang jadi dayyus. Siapa itu dayyus? Lalakian yang tidak memiliki rasa cemburu kepada keluarganya, khususnya bini dan anaknya. Tidak cemburu kepada bininya, tidak pernah melarang maksiat kepada bininya, bahkan bininya disuruhnya bermaksiat. Itu dayus. Dek, copot kerudung. Kenapa, Bang? Copot kerudung. Kamu itu ketuaan. Kalau pakai kerudung, copot biar sedikit muda. Wah, bininya langsung kada kerudung lagi. Kenapa? Jorang galuh ikam jadi kada kerudung. Lakiku nyuruh jar. Taat lawan laki itu wajib loko jar. Nah, bungol. Orang hadis Nabi ada la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kada boleh taat lawan makhluk kalau sifatnya menentang Tuhan. Biar laki nama nyuruh, tapi laki nyuruh buka aurat jangan dituruti. Silahkan pian buka aurat pian diranjang lawan laki. Biar hendak beigal kaba-aba ka diranjang ka sarah pian na situ na basumbalit ka lagi na ba-abaan enggak. Pian dua laki bini la aurat Allahumma. Ampun maaf lah, nyalaki beti lanjang, nyambini beti lanjang, lanjangan babu-bukahan di rumah, berduaan ha, mboten nopo-nopo, ada apa-apa lah aurat Allahumma, kada ada aurat karena pian dua laki bini aja, tapi lamun di luar, pian wajib nutup aurat. Laki nang kada cemburu dengan bininya ketika bininya bermaksiat, itu dayus. Apalagi bini seorang dijapai-japai orang kada sarek, dayus bujur. Ano manyae buka warung jablay, ikam jadi jablainya, layani tamu-tamu nang datang, dayus harapnya. Dayus tu Nabi la yadkhulul jannah, kada kawa masuk surga. Biar ini ahli ibadah pian samalaman misalnya sembahyang sunat 1000 rakaat. Itu harapan masuk surga. Sabalah batis masuk surga pas nyambini di neraka. Ulun malaikatnya kada terima. Ulun dijadiin nang kayak ini laki kada nagur. No, akhirnya lakinya diambil. Dijadi kamu masuk surga. Tuntai bini mau ke neraka. Akhirnya setia berdua laki bini sampai ke neraka.
Itu istilah wong Jawa, swarga nunut neraka katon. Surga neraka istri bisa umpat. Ada yang dari dunia saling mencintai sampai ke surga mereka bersama. Mudahan kita seperti itu. Tapi ada di dunia mereka saling mencintai tapi berakhir tragis, kedua-duanya setia sampai ke dalam neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Jangan sampai kita kayak itu. Nah, itu contoh nazirnya Rasulullah, memberikan peringatan. Habis ayatnya hanya habis ceramah lah, bila ayatnya kan habis juga ceramahnya. Kata sarah ulun mulun mengikuti mikrofon doa sambil miti hijam juga. Wada'iyan ilallahi biiznih. Lalu Nabi itu diutus oleh Allah sebagai da'i, pengajak orang menuju kepada Allah. Da'iyan ilallah. Tapi kata Imam Haddad, da'i itu ada yang melenceng. Contoh da'i, pendakwah yang melenceng itu mereka tidak lagi sistem dakwahnya mengarahkan orang kepada jalan Rasulullah, mengarahkan orang kepada jalan Allah, tapi ia mengarahkan kepada diri pribadinya. Ada orang itu. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ada pendakwah yang tidak marah ketika sunnah Rasulullah ditinggalkan, tapi ia sangat marah ketika dirinya sedikit diremehkan. Sehingga rasa kalau ditimbang itu lebih banyak ia mengarahkan anak muridnya untuk cinta kepada dirinya ketimbang mencintai ke arah Rasulullah. Ada, kata Imam Haddad, yang seperti itu. Makanya Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dulu beliau mengajarkan doa, Allahumma ftah alaina futuhan, Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna wa auladana minal ulama'il amilin. Lalu yang ketiga, wa minad du'atil mukhlisin. Bukakanlah kami ya Allah futuhal arifin, futuhnya orang arif billah. Jadikan kami beserta anak-anak kami ulama yang amilin. Gang di sini namanya gang amilin. Gang orang yang beramal kalau dalam hal ibadah. Kalau dalam hal dunia, amilin artinya gang para pekerja. Di sini banyak para pekerja. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal wajib hukumnya bagi tiap-tiap orang muslim. Alhamdulillah ini gang amilin. Gangnya para pekerja. Alhamdulillah. Mudahan barataan banyak berduit. Duitnya nang halal, nang beberkah, kada lapah mencarinya, nyaman tulak haji tulak umroh. Itu kada salahnya berdua minta duit banyak tuh, apalagi wahin patut. Mana tadi? Kemudian wa minad du'atil mukhlisin, jadikanlah kami beserta anak cucu kami jadi dai yang ikhlas. Oh, berarti ada dai yang kada ikhlas dong? Ada, pasti ada. Zaman Imam Haddad aja diingatkan sidin bahwa dai itu ada yang melenceng, apalagi yang kada ikhlas, pasti ada. Makanya doa itu selalu kita panjatkan. Masalah keikhlasan berikutnya kita sambil belajar terus membenahi diri, Allah nanti akan memberikan sampai kita dapat tetal mukhlis, orang yang ikhlas. Mudahan Allah jadikan kita orang yang ikhlas. Jadi Nabi Muhammad dikirim oleh Allah untuk jadi dai yang mengajak manusia mendekat menyembah kepada Allah. Wasirajam munira, Nabi Muhammad diutus sebagai lampu yang menerangi. Lampu yang menerangi, dakwah Nabi Muhammad memang menerangi alam semesta. 23 tahun Nabi berdakwah, semuanya itu bisa merubah keadaan alam. Dulu bejat, sekarang beradab. Dulu kurang ajar, sekarang terpelajar. Dulu tidak mengenal halal haram, sekarang sudah mengerti halal haram. Itu berkat Nabi Muhammad. Sirajam munira. Bisa juga sirajam munira itu diarahkan kepada keadaan batang tubuh Nabi Muhammad, yang mana wajahnya Nabi Muhammad bercahaya terang benderang.
Ketika sahabat Abu Hurairah ditanya orang, "Ya Abu Hurairah, akana wajhu Rasulillahi kasayf?" Apakah wajah Nabi Muhammad seperti pedang yang berkilau? Kata Abu Hurairah, "La, bal ka'anna syamsa tajri fi wajhihi." Nabi Muhammad itu bagaikan matahari yang ada di wajah beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Terang wajah Nabi Muhammad, dasar terang benar, bercahaya Rasulullah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Faqa kulla nur, nuran faqa kulla nur, cahaya yang mengatasi segala macam cahaya. Itulah sirajam munironya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan kabarkanlah, kata Allah, wahai kekasihku, kepada orang-orang yang beriman, mereka mendapat anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar ai al jannah. Orang yang beriman semuanya dijanjikan sorga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang beriman masuk sorga. Yang penting ada iman, pasti masuk sorga. Walaupun misal ada yang ke neraka dulu, tapi namanya imannya ada, pasti ke sorga. La yabqa finnar, kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin au mithqalu khardalin minal iman. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah kekal di dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada sedikit iman. Yang penting waktu mati dalam keadaan beriman, insya Allah kainannya masuk sorga. Inilah Bapak Ibu sebahagian daripada cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sabarataan kita berkat maulid malam hari ini panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup berberkat, anak cucu solihin solihat, semuanya kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta maaf kalau ada salah, ada khilaf. Hada minni wal afu minkum.